Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, karena hari ini saya mengisi acara paling terakhir di seluruh tahapan kampanye kita, karena sebentar malam dan besok itu sudah masuk minggu tenang, maka pada kesempatan di Kabupaten Jayapura ini saya akan mengumumkan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pasangan nomor 2. Pada hari ini Sabtu 2 Agustus 2025, kami dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Diri Rakyat, tim hukum BTMCK, meyakini bahwa pada hari terakhir pelaksanaan kampanye PSU Pilgub Papua, kemudian memasuki 3 hari masa tenang dan pelaksanaan pemungutan suara PSU 6 Agustus 2025. Pelaksanaan kampanye PSU Pilgub Papua adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program dan citra dari peserta pemilu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi pada PSU pemungutan suara ulang pemilihan gubernur Papua. Namun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah pelanggaran kampanye yang terjadi yang baik dilakukan oleh kami tim BTMCK, kita sadari itu sebagai manusia yang penuh kekurangan, dan juga yang pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Mario nomor 2. Namun dalam pelaksanaan tersebut terjadi pelanggaran, maka pada kesempatan ini menurut data tim hukum BTMCK DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, ada 25 pelanggaran pemilu yang dilaksanakan oleh pasangan Mario sepanjang pelaksanaan kampanye. Tahapan yang dilakukan ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Mario terdiri dari dugaan pelanggaran pertama adalah melakukan larangan kampanye di rumah ibadah. Yang kedua, melanggar larangan kampanye menggunakan fasilitas negara. Ada di DPR, ada juga di kantor bupati. Yang ketiga yaitu melanggar larangan kampanye menghasut dan menghina BTMCK langsung maupun tidak langsung di media sosial. Yang keempat, adanya intervensi menteri. Kita sering dengar ada satu menteri yang rajin sekali bolak-balik, lalu ada kampanye menteri tanpa surat cuti izin cuti. Yang keenam adalah adanya intervensi kepala daerah. Kita tahu ada beberapa bupati yang melakukan intervensi selama proses pemilu sudah berlangsung, dan hari-hari terakhir ini pun masih gencar. Lalu yang ketujuh adalah adanya kampanye kepala daerah tanpa surat izin cuti. Kita tahu ada beberapa bupati yang turun kampanye secara spontan tanpa ada surat izin cuti. Surat izin cuti itu harus disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu sebagai tembusan. Yang kedelapan yaitu adanya keterlibatan aparat. Selama proses kampanye kita merasa berpihak kepada salah satu pasangan calon. Dan yang kesembilan yaitu penyaluran bansos. Yang ke-10 adalah adanya money politik. Bagaimana kita lihat uang-uang itu dipertontonkan di video untuk pembayaran mobilisasi massa dan seterusnya. Ke-11 dan lain-lain. Keseluruhan dugaan pelanggaran di atas dilengkapi dengan alat bukti yang dimiliki oleh tim hukum BTMCK, terdiri dari foto sebanyak 173 foto bukti, video sebanyak 139 video, dan rekaman suara sebanyak 12 rekaman suara, baik dilakukan oleh kepala daerah, tim kampanye, maupun pasangan calon yang kami arsipkan sebagai dokumen hukum. Yang keempat adalah adanya tangkapan layar percakapan di grup WhatsApp, TikTok, Facebook, dan lain-lain sebanyak 126 pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Mario. Dokumen tidak tertulis yang lainnya sebanyak 135 dan bukti lainnya sebanyak 29. Semua dugaan pelanggaran kampanye dan alat bukti ini akan kami jadikan bukti formil dan material dalam upaya hukum selanjutnya seperti ke Mahkamah Konstitusi, DKPP RI, dan penegak hukum lainnya sesuai kebutuhan hukum BTMCK jika diperlukan nantinya. Sebagai warga negara yang taat hukum, semua laporan pelanggaran kampanye yang ditujukan kepada kami, baik laporan kepada Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia, kami hadapi secara penuh dan tanggung jawab. Begitu pula harapan kami selanjutnya. Bahkan ada beberapa laporan yang pelapornya adalah Bapak MDF sendiri, yang dengan ditujukan kepada relawan BTMCK baik di pihak kepolisian, dan bahkan Bapak MDF sendiri melaporkan BTM Benhur Tomimano di Bawaslu Provinsi Papua. Pesan Bapak BTM kepada kami tim hukum BTMCK adalah semua koreksi baik, pelaporan baik, teguran baik, hingga penghinaan beliau kepada beliau pun itu dianggap baik di media sosial maupun langsung, sebagai bentuk koreksi dalam meningkatkan kualitas demokrasi Papua di masa mendatang. Tidak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini menurut Benhur Tomimano. Pemilu yang jujur dan adil adalah prasyarat tegaknya demokrasi. Kejujuran itu dimulai dari pemimpinnya sebagai teladan.
Menjadi gubernur Papua menurut Pak Benhur Teomano adalah menjadi bapak bagi semua anak-anaknya, termasuk yang tidak mendukung beliau BTMCK. Papua adalah rumah kita bersama, maka semua orang yang mendiami Tabi Sereri, baik orang asli Papua maupun masyarakat Nusantara, berhak dan setara hidup bersama-sama di Provinsi Papua, Tabi dan Sereri. Demikian laporan rekapitulasi pelanggaran pemilu selama proses kampanye yang diadvokasi oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPD PDI Perjuangan yang juga adalah tim hukum BTMCK. Terima kasih atas perhatian dan mari kita gunakan hak pilih nomor 1 pada tanggal 6 Agustus. Kita datang ramai-ramai ke TPS, kita ajak tetangga, keluarga semuanya memilih BTMCK. BTMCK, 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 merdeka. Terima kasih. Dari Kabupaten Jayapura, Bumi Kenambai Numbai, BTMCK, TPS, tetap pilih 1. BTMCK. Mantap. Tepalkan tangan persatuan, nyalakan kawan, api bergerakan, satukan diri, temakkan, bangkit merdeka selagi. Bangkit bergerak, berjuang bersama, tujuan kita Indonesia Raya. PDI perjuangan, PDI perjuangan, gotong royong bersama.